Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya. Saat ini kita telah memasuki kajian kita, itu kajian mengenai kepribadian Rasulullah SAW, akhlak budi pekerti dari kekasih kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang mana saat ini kita sudah memasuki bab ke-31, yaitu cara minumnya Rasulullah SAW. Kemarin kita sudah membahas bagaimana Rasulullah SAW meminum air zam-zam dalam kondisi posisi sedang berdiri. Namun saat ini kita akan melanjutkan dari hadis-hadis berikutnya, yaitu mengenai dari cara Rasulullah SAW di dalam minum. Alhamdulillah, sebelum kita memulai, seperti biasanya kita memulai dengan Al-Fatihah. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya, saya sarankan bagi yang baru bergabung ataupun baru mengikuti dari video saya ini, tentunya saya sarankan untuk melihat video-video saya sebelumnya untuk mendapatkan kajian tentang kepribadian dan akhlaknya Rasulullah SAW secara maksimal. Alhamdulillah saat ini kita memasuki dari hadis berikutnya tentang cara minum Rasulullah SAW. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengkhabarkan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fi ina'i salasan iza syariba wa yaqulu huwa amra'u wa arwa. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menarik nafasnya ketika minum di bejana sebanyak 3 kali bila jika beliau melakukan minum. Maksud di sini adalah bahwasanya Rasulullah SAW dalam meminum apapun, maka beliau melakukannya dengan 3 kali nafas atau 3 kali mengulangi. Misalnya ada suatu air gelas, maka beliau akan meneguk dalam satu tegukan, kemudian beliau berhenti untuk bernafas, kemudian beliau meminum lagi. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Lalu beliau Rasulullah SAW bersabda, cara seperti ini lebih menyenangkan dan menimbulkan kepuasan. Maksudnya menimbulkan suatu hal yang nyaman atau enak. Minum dengan tidak seperti satu kali tegukan dalam satu nafas. Sebagaimana yang dilakukan mungkin layaknya hewan yang kita lihat, contohnya seperti kuda ataupun unta dan lain-lainnya. Tentu Rasulullah SAW memberikan suatu teladan yang baik, yaitu minum dengan 3 kali nafas atau 3 kali ulangan. Dan itu tentunya ada rahasia yang tidak bisa kita ketahui, yang biasanya diketahui oleh para ilmu medis kedokteran. Tentu ada maknanya di dalam meminum dengan secara pelan-pelan dengan nafas yang berhenti, dengan nafas 1 kali nafas dengan 1 kali tegukan. Wallahu a'lam. Diriwayatkan oleh Qutaibah bin Sa'id dan diriwayatkan pula oleh Yusuf bin Hamad, keduanya menerima dari Abul Waris bin Sa'id dari Abu Ashib
yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bercerita, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza syariba tanaffasu marratain." Sesungguhnya bila Nabi sallallahu alaihi wasallam minum, beliau bernafas 2 kali di dalam sekali tegukan atau sekali sedotan. Di sini sekali sedotan atau sekali tegukan, 2 kali nafas. Wallahu a'lam. Diriwayatkan oleh Ali bin Hishram dari Isa bin Yunus dari Risdin bin Quraib dari ayahnya yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang mana dari cerita yang di atas telah melihatkan bagaimana cara Rasulullah SAW di dalam meneguk air, dan tentunya yang hadis di atas tadi beliau mengulang dalam satu nafas 1 kali tegukan itu banyak beberapa hadis yang telah menjabarkan demikian. Namun di sini diambil satu-satu dari hadis untuk tentunya itu juga sudah memperkuat dengan cara minumnya Rasulullah SAW. Khobasyah radhiyallahu anhu bercerita, Khobasyah ini adalah Khobasyah binti Sabit al-Ansari. Maksudnya al-Ansariyah adalah sahabatnya Rasulullah SAW. Khobasyah radhiyallahu anhu bercerita, dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam fashariba min fi kirbatin mu'allaqatin qa'iman faqumtu ila fiha faqata'tuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahku, kemudian beliau minum dari mulut kirbah, atau kirbah ini adalah tempat air yang terbuat dari kulit. Biasanya kirbah itu digantung di suatu tempat, dia digantungkan, dibuat dari suatu kulit kemudian posisinya digantungkan. Yang tergantung sambil berdiri, kemudian minum dari mulut kirbah, maksudnya tempat kirbah tadi yang sedang tergantung. Beliau sambil berdiri, kemudian aku menghampiri mulut kirbah itu, kemudian aku memotongnya. Maksudnya ini si Khobasyah ini telah melihat demikian Rasulullah SAW menghampiri dari si kirbah tersebut. Nah, yang mana kirbah ini sifatnya yaitu digantung, air minumnya itu tergantung. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi dari kirbah tersebut dan meminumnya. Lalu si kirbah karena melihat demikian, beliau telah mendatangi si mulut kirbah tadi, lalu memotongnya. Wallahu a'lam. Demikian yang diceritakan di dalam hadis ini. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Umar dari Sufyan, dari Yazid bin Yazid, dari Jabir, dari Abdurrahman bin Abu Amrah yang bersumber dari neneknya Khobasyah radhiyallahu anhu. Sumamah bin Abdullah radhiyallahu anhu bercerita, kana Anas bin Malik yatanaffasu fi ina'i salasan wa za'ama Anasun anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fi ina'in salasan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menarik nafas pada bejana, tempat minumnya. Bejana itu suatu tempat wadah yang digunakan untuk minum itu, sebanyak 3 kali. Anas memperkirakan bahwa Nabi SAW bernafas pada bejananya juga sebanyak 3 kali. Jadi Anas bin Malik telah mempraktekkan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Masya Allah. Begitulah para sahabat di dalam mencintai Rasulullah SAW, maka beliau, para sahabat radhiyallahu anhu, berusaha betul bagaimana dirinya ini
mengikuti dengan cara-caranya Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah sekarang kita telah mendengarkan dari kajian ini, kenapa kita harus meniru dari Rasulullah? Tentunya hal yang ada berkaitan dengan Rasulullah SAW, tentunya kita ini sangat-sangat mengesankan atau sangat-sangat mengagungkan dan mencintai. Karena itu adalah suatu hal petunjuk yang Allah berikan kepada kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Yang mana siapapun yang meniru dari sikap cara perilaku pribadi beliau tentu akan memberikan suatu hal yang manfaat zahir maupun batin. Batinnya apa? Kita akan dibentuk di dalam rohaniat kita sebagaimana terbentuknya para sahabat karena telah berusaha meniru dari kehidupan Rasulullah SAW. Yang tentunya itu adalah suatu kemudahan-kemudahan yang Rasulullah SAW telah berikan suri tauladan. Sebagaimana tadi Rasulullah telah meminum kitbah, yang mana kitbah ini posisinya dalam terikat. Tentunya kalau kita bayangkan saat ini, itu suatu botol yang terikat, tidak bisa ditarik. Tentunya Rasulullah SAW minumnya dengan cara berdiri, karena suatu hal darurat itu adalah sahabatnya Rasulullah SAW telah melakukan kitbah itu menyimpan airnya, karena penyimpanannya dengan cara digantung. Namun sahabat yang melihat dengan kejadian demikian, mereka telah berusaha untuk memudahkan Rasulullah SAW bagaimana minum dengan cara duduk. Wallahu a'lam. Tentunya ada yang bertanya di dalam komentar di video sebelumnya, bagaimana posisi kita minum air yang mana saat itu ramai di kondangan, tidak ada kursi, apakah boleh duduk? Tentunya itu sudah bisa diberikan jawaban dengan sikapnya Rasulullah SAW. Jika hal itu sangat diperlukan. Jika tidak bisa duduk, langkah-langkah baiknya kita duduk dengan cara duduk yang sebaik-baiknya, yang tidak menghilangkan dari muroah atau dari diri kita sendiri. Contoh dari wanita jika minum, ya kan, yang minumnya jika duduk nanti bisa membuat orang-orang tertarik melihatnya. Tentunya alangkah baiknya dia sambil berdiri juga. Namun jika ada tempat yang lebih terjaganya, tentu boleh ya dalam posisi duduk. Wallahu a'lam. Di sini Rasulullah SAW memberikan suri tauladan semudahnya dan seindahnya, yang mana sebagai umatnya kita bisa meniru dari kepribadian Rasulullah yang tentunya itu akan membawa suatu perubahan di dalam kalbu kita maupun di dalam jasad kita yang senantiasa tidak luput dari perkara-perkara dosa. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya, insya Allah di kajian berikutnya kita akan menyelesaikan hadis tentang dari cara minumnya Rasulullah SAW. Kemudian kita akan masuk di bab yang berikutnya, yaitu tentang minyak wanginya Rasulullah SAW. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan menyelesaikan dari hadis tentang cara minum Rasulullah SAW. Setidaknya yang memberi komentar saya jawab di video ini bahwasanya melihat sikon dan tempat kondisinya. Karena Rasulullah SAW juga memberikan kelapangan di dalam syariat-syariat dan hukum-hukum Islam melalui para alim ulama yang telah menjaga wasilah ilmunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.